Halo, my lovely dear. Apa kabar lagi? Semoga kalian again sehat selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat kalian semua, oke? So yes, kembali lagi bersama aku Ratih di sini. Berbagi pesan general, pesan tarot yang mungkin bisa resonate. Di bawah santai aja dear, pembacaan kartu adalah energi dan energi akan selamanya berubah. Cuma kamu yang bisa menentukan masa depan kamu sendiri. Oke, buat kamu yang mungkin berminat untuk konsultasi personal tarot reading, bisa hubungi my Instagram. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Sistem aku lebih kepada konsultasi healing. Dan buat kamu yang mungkin berminat untuk memesan ebook terbarunya aku ini bukan tentang dia, linknya juga ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Sebuah perjalanan cinta, luka, dan kembalikan diri sendiri. Dan buat kalian yang sudah membeli ebooknya aku, terima kasih. Semoga bisa membantu, semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi teman perjalanan untuk kamu pulang ke diri kamu sendiri, oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah dukung channel aku. Oke, like, comment, subscribe. Oke, terima kasih dukungannya. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Oke, bahagia selalu. Oke. Tapi aku apresiasi banget. Terima kasih, my love leader. Mungkin gak bisa balas komen satu-satu dan ya, just bahagia selalu pokoknya. Oke. Oke, let's see di sini. Di tempat aku anginnya sepoi-sepoi kayak angin di pantai. So mungkin kalian akan traveling ke tempat yang mungkin kayak dekat pantai atau mungkin kayak menikmati sunrise, sunset, ya atau mungkin di sini karena aku dapat kayak angin sepoi-sepoi. Mungkin ada summer vacation, summer trip atau mungkin dalam beberapa waktu ke depan kamu akan traveling. Again, so especially aku pakai kartu apa ya? Kawaii Taro, oke, Kawaii Taro. So again, warna biru di sana terhubung dengan pantai. Oke, there's no coincidence dear, tidak ada yang kebetulan. Kalaupun kalian mungkin klik video ini atau mungkin resonate sama video ini, mungkin bisa saja pesan buat kalian. Tetap aku selalu bilang juga tetap rasional, filter kembali, gunakan intuisi kalian dan semua bisa berubah, oke? Even kalian personal reading semua bisa berubah. Tapi kalau aku bilang di sini, mungkin ke depan akan ada perjalanan dan wow, ada pesawat lewat. Ini pesawat warna biru. Aku rasa itu Garuda Indonesia. So again, mungkin kalian akan melakukan perjalanan dengan pesawat atau anything, atau mungkin kamu yang dengar video ini sedang menunggu pesawat kamu atau mungkin di boarding gate atau something di sini, okay? Because aku dapat kayak kata-kata boarding pass di sana. Okay, like check-in counter atau mungkin di sana some kind of traveling journey. Jadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan mungkin kamu akan traveling atau kamu akan relocating, ya ada perpindahan, ada movement atau mungkin seseorang akan traveling ke kamu. But let's see di sini. Dan again, tidak ada yang kebetulan dia warna biru, biru, oke? Dan biru terhubung dengan throat chakra. Oke, let's see. Cakra tenggorokan, bentar. Aku tadi lupa, aku harusnya yoga. But it's okay, aku udah walking for 1 hour. So, semangat ya di sana. Hanya buat scratching. Oke, oh my god, look at this, the star. Oke, aku lihat di sini kamu akan bertemu dengan seseorang yang memang menjadi takdirnya kamu. Karena the star terhubung dengan fate, fated meeting, destiny, fate, ya, karma. So, kalau aku bilang di sini seseorang yang memang kamu yang terikat takdir atau mungkin kamu di sana ada koneksi spiritual, entah mungkin twin flame atau mungkin the high level soulmate, ya. Jadi kalau aku bilang di sini mungkin akan segera ada pertemuan, akan segera ada persatuan. Oke, seseorang yang menjadi takdir kamu. So di video ini terhubung dengan destiny, terhubung dengan takdir. Oke, sebentar. Aku ambil handphoneku dulu karena aku harus catat di sini inti-inti reading ya. Karena abis gini tuh kadang udah lupa dia. Jadi channeling message-nya itu pada saat reading aja di sana. Oke. Jadi intinya ada pertemuan takdir. Oke, sebentar aku catat dulu ya. Pertemuan takdir di sana. Oke, so siap-siap. Oke, seseorang mungkin Aquarius atau mungkin Aquarius season penting ya, atau kamu di sana Aquarius, Sun, Moon atau Rising. Dan the star juga mengindikasikan hubungan jarak jauh, some kind of long distance. Dari tadi kita look at this warna biru again. So dan ada pesawat lewat Garuda warna biru. I guess Garuda karena
ya karena kan jauh ya, jadi kalau aku bilang di sini akan ada perjalanan besar. So, mungkin perjalanan besar ini akan mempertemukan kamu dengan pasangan hidup kamu, atau perjalanan besar ini akan mempersatukan kamu dengan seseorang yang memang ya divine counterpart, soulmate, twin flame, jodohnya kamu di sana, oke? Okay? Dan again, mungkin aku lihat juga kamu kayak ada peningkatan yang luar biasa, dear. Okay, into the next level. I don't know, mungkin kamu makin glow up, kamu makin bersinar, kamu makin bahagia di sana, kamu yang fokus kepada diri kamu di sana. Dan I know, ya, kalaupun memang ini resonate sama kalian, oke, okay, mungkin kamu telah melewati banyak hal, ya. Jadi mungkin sekarang kalian telah menyelesaikan atau kamu sedang proses healing, oke, okay? Healing, menenangkan diri, kemudian surrender kepada semesta di sana, and then boom, cinta kamu hadir di sana, ada yang datang, oke? Okay? Jadi terus fokuskan di diri kamu, because what? You are the star, kamu bintang. Oke, okay, kamu karakter utamanya di sini, kendalinya ada di kamu. Jadi fokuskan ke diri kamu, dengan kamu invest ke diri kamu, semesta nggak akan diam kok. Semesta merespon vibrasi energi kamu, frekuensi energi kamu di sana. Bukan kayak kamu bilang, aku udah healing kok, I'm okay, and then mana jodohku misalnya, belum dear. Tapi dengan pikiran kamu yang lebih positif, tidak terobsesi waktu, kamu fokus aja ke diri kamu, dan setiap orang punya timing masing-masing di sana. Ya, waktu masing-masing. Tapi kalau aku lihat di sini ada pertemuan. Again, oh itu ada lewat pesawat, kayaknya super airjet, it's okay. Ya, but aku lihat di sini ada energi di mana kayak some kind of traveling, again traveling ya, kayak seseorang yang jauh. Take what resonate di sini, oke? Okay? Bentar, karena kayak tangannya pegel di sana because ya too much handphone ya, I think. Okay, let's see. Okay, yeah, oh my God, the Six of Cups, soulmate, my love, dear, soulmate, okay? Oh my God, mungkin kamu akan bertemu dengan soulmate kamu, atau mungkin seseorang yang menjadi takdirnya kamu di sini. Dan again, tidak ada pertemuan dengan seseorang. Pertemuan dengan seseorang ada dua kemungkinan, jadi teman hidup atau hanya pelajaran hidup, okay? Tapi kali ini aku lihat pertemuan dengan seseorang akan menjadi teman hidupnya kamu, okay? Teman hidup di sana, dia datang di sana, oke? Okay? Ini mungkin seseorang yang kamu ada koneksi past life, atau mungkin the Six of Cups bisa mungkin terhubung seseorang dari masa lalu, atau mungkin di sini yang dia yang kamu rindukan akan datang mengungkapkan rasa di sini. Could be di sini mungkin ada energi reuni, rekonsiliasi, because after healing, ya mungkin bisa di sini emang ini orang baru, atau mungkin ini sosok masa lalu, ya. Tapi kalau aku bilang ini soulmate kamu, oke? Okay? Wow, soulmate kamu di sini. Ada pertemuan takdir di sini. So get ready, my lovely dear. Dan yang datang kali ini akan stay sama kamu, nggak akan pergi. Dia akan bersama dengan kamu, oke? Okay? And then kalian tuh kayak saling sayang satu sama lain di sini. Apa ya ini namanya? Komedi putar ya kalau nggak salah ya. Komedi putar di sini. Oke, okay? So koneksinya tuh luar biasa di sana. Dan look at this, aku dapat dolphin, dan ya dolphin dalam simbol spiritual juga bisa terhubung dengan true love, cinta sejati, again twin flame atau anything this any, but kamu akan segera bertemu pasangan hidup kamu. Kamu akan segera bertemu dengan seseorang yang ditakdirkan buat kamu di sana. Mungkin ada pertemuan takdir yang tidak terduga, tapi kalau aku bilang di sini, dear, tidak ada yang kebetulan. Even kalian mungkin klik video ini, kalian ketemu sama aku di even mungkin hanya sebatas online, tapi aku rasa mungkin pesan ini buat kalian. So, siap-siap di situ. Oke? Oke, bentar. Oh, ini biru lagi ini. Iya, kayak Garuda. Ah, ya, Garuda di sana. I think Garuda. Ya, oh ya, simbol Garuda. Again, biru lagi. Again. Tiba-tiba, biasanya kalau pesawat lewat, aku nggak terlalu tertarik untuk melihat. Tapi tiba-tiba kayak, ayo Rati, lihat lagi di sana. Oke, okay, intuisinya bilang lihat lagi. Oke, okay, and then the moon. Karena tadi kita bilang intuisi, something about the moon. Dan kata-kata the moon di sini terhubung dengan hidden, rahasia, secret ya. So, tapi trust your intuition, my love, dear. Oke, okay, ini crayfish ya. Kan mungkin seseorang suka kucing, mungkin seseorang sio macan, sio tikus di sini, sio ayam, teku arisemet ya. Tapi kalau aku bilang di sini,
intuisi kamu benar di sana. Something about your intuition, percaya dia, atau mungkin perhatikan mimpi kamu, karena the moon juga terhubung dengan mimpi, apalagi mungkin kalau mungkin kamu ibaratnya kayak ada full moon, a new moon, ya something like that di sana. Tapi percaya apa mimpi kamu di sana. Oke, karena mungkin bisa saja kamu dapatkan download dari mimpi, pesan dari mimpi di sini. Jadi something about the dreams, oke? Pay attention to your dreams. Perhatikan mimpi kamu di sana. Oke? Oke, so get ready, siap-siap di sana. Tapi kalau aku bilang, ya, dan dulu kayak tadi kita bilang ya, Dear, di awal aku dapat kayak energi pantai, energi laut di sana. Look at this, ada laut, ada ombak di sana. So yeah, it's something about the beach ya di sana. I don't know, mungkin kamu delay again, LDR vibe-nya kuat, atau mungkin memang kamu dan seseorang ada jarak baik fisik maupun emosional, tapi kalian ketemu di 5 dimensi, di alam mimpi, ya. So aku rasa ini akan segera terwujud. Oke, siap-siap, ini akan segera terwujud. So siap-siap. Ya memang mimpi ada juga yang bunga-bunga tidur, tapi juga ada mungkin pesan alam bawah sadar, atau mungkin pesan dari semesta buat kamu lewat mimpi. My lovely, again the tower di sana. Ada sesuatu yang tidak terduga yang akan terjadi ke kehidupan kamu, momen yang tidak kamu sangka-sangka. Again, aku rasa kamu sudah tahu siapa dia. Ya, aku rasa kita bahas seseorang yang kayaknya kamu udah tahu deh siapa dia di sana. Because the Six of Cup, the Moon, the Tower, look at it, 1, 2, 3 major arcana, 1 minor arcana di sana. But the Tower, like mungkin kamu dan seseorang ada fase in separation, atau mungkin ada jeda di sini, mungkin kamu dan dia tidak ada komunikasi, ya, kamu fokus di diri kamu, dia fokus di diri dia di situ. Tapi kalau aku lihat di sini, something, look at this, the moon and then the tower di sini. Tidak peduli seberapa lama kalian tidak komunikasi, seberapa jauh kalian berpisah, atau emang udah kamu merasa kayak ini sudah selesai, aku rasa, dan again, Six of Cup juga terhubung dengan energi masa lalu. Dia kembali di sana, my love, dear. Oke? Dia datang lagi di sini. Something like that, this it, oke? Mungkin pesan, apalagi ini aku bakal posting di mungkin tanggal 28, so ini udah hampir memasuki Mercury retrograde di Cancer di bulan Juni, di tanggal 29, ya, sampai 23 Juli kalau nggak salah. Dan ya mungkin ini kuat banget sih energinya. Apalagi aku dapat Six of Cup, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, Oke, ya, the Five of Coins, yes, again, my lovely dear. Aku bilang sih ada seseorang yang merindukan kamu di sana. Ya, again, kita bahas ini energi masa lalu. Kalau kamu nggak tertarik, kamu bisa skip, it's okay. Tidak ada paksaan, oke, don't force yourself. Tapi kalau kamu pengen denger, ayo silahkan dilanjut. Kita bahas di sini. The Five of Coins, like mungkin ini seseorang yang kayak actually dia merindukan kamu, ya, dia terus teringat sama kamu, again. Karena kalau aku lihat, mungkin kamu dan dia tidak ada kontak di sana. Oke, jadi I don't know, mungkin ini perpisahan ini cuma sementara, atau ini belum usai di sini. Oke, sementara, belum usai. Ya, pokoknya aku lihat kayak seseorang merindukan kamu di sana, dia. Oke? Tapi kita lihat lagi di sana. Dan kalau kalian lihat, look at this, di sini juga ada dia kayak terbang ya, kayak terbang, kemudian di sana kayak dia memperhatikan dari jauh. Oke, like mungkin seseorang stalking kamu atau watching you from afar. Yang jelas seseorang memperhatikan kamu dari jauh. Ya, di Eight of Wands again terhubung ada energi komunikasi. Mungkin kamu sering melihat angka 888, mungkin bulan Agustus penting, nanti di portal gate bulan 8, ya. Atau mungkin seseorang traveling, karena kita bahas tadi ada energi traveling, ada energi pesawat di sini. Again, dan even aku dapat the star, look at this, ya. Kalau kalian lihat di sini, the star, super airjet lagi yang lewat, ya. Jadi kalau aku bilang di sini, ada komunikasi. Ya, entah mungkin seseorang traveling ke kamu, atau mungkin seseorang datang menemui kamu, ya. Yang jelas kamu dan dia tetap terhubung, tetap berkomunikasi, walaupun mungkin saat ini kalian sedang jauh. Ya, tapi komunikasinya mungkin lewat telepati, mungkin lewat mimpi, atau anything di sini, oke?
Tapi sebentar lagi akan hadir komunikasi di sini. Oh ya, di Empress, kamu fokus di energi kamu, atau mungkin seseorang akhirnya yakin, seseorang memilih kamu, seseorang mau kamu di sini dia, kamu yang dia mau, especially juga mungkin kamu fokus di energi, kamu intun dengan energi feminimnya kamu mencintai diri kamu sayang sama diri kamu invest ke diri kamu di sini, kamu yang makin abundance, kamu yang makin glow up, kamu yang makin bersinar, kamu yang makin cantik, kamu yang makin percaya diri, kamu yang makin mandiri, kamu fokus kepada kebahagiaan kamu di sini. Taurus Libra mungkin penting, ada yang datang di sini. Oke, okay? Ada yang datang. Karena aku rasa seseorang tidak bisa berhenti mencintai kamu di sini. Karena aku tiba-tiba keingat lagunya Phil Collins, Because I Can't Stop Loving You. Ya, aku tidak bisa berhenti mencintai kamu di sini. Ya, The Fool ya. Like ada yang datang di sini. Ini aku keingat kayak kucing-kucing yang di toko-toko itu kayak manekineko ya, manekineko kalau nggak salah, kucing keberuntungan di sini, dan dia datang di sini. I don't know, traveling atau mungkin seseorang ingin awal baru, tapi kalau aku lihat di sini dia ingin, karena aku dapat kayak dia ingin mendekapmu lebih erat ya, dia ingin memeluk kamu, dia ingin bersama dengan kamu. So ada pertemuan fisik di sini, my love leader, siap-siap ya, siap-siap. Mungkin antara kamu dengan seseorang, tapi aku lihat ini ada energi memang sangat kuat, mungkin online, internet, sosial media, atau mungkin di sini sangat kuat terhubung perjalanan. Ya, The Hermit. Ini seseorang mungkin dulu diam. Dan kalau kalian lihat di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini major arcana. Seseorang mungkin Virgo, again Aquarius di sini. Dia mungkin diam, dia introspeksi diri, dia evaluasi diri, dia datang lagi di sini. Oke, okay? So, ya kamu dan dia ada koneksi spiritual, atau mungkin kamu dealing dengan seseorang lebih tua atau kamu lebih tua, ini yang lewat RS ya. Oke, okay, jadi kalau kalau yang aku lihat, dia akhirnya menyadari koneksi ini. Ya, pertemuan yang takdir, pertemuan yang tidak bisa ditolak. Siap-siap dia. Karena aku lihat di sini kamu detach, kamu fokus kepada diri kamu, dan dia kayak feel drawn to you, kayak dia ketarik lagi ke energi kamu di sini. Semakin kamu berusaha untuk melepaskan, semakin kamu berusaha untuk kayak biarkan aja surrender, ya. Tapi intuisi kamu benar bahwa kamu tahu bahwa dia bakal pulang, dia pasti kembali di sini. Karena aku dapat The Hermit, oke? Okay? Ya, yeah, look at this, like so cute. Oke. Okay. Ya, The Hierophant. Kali ini dia datang dengan keseriusan. Oke, okay, dia datang dengan komitmen, dia datang dengan hubungan jangka panjang, mungkin dia datang dengan lamaran, pernikahan, atau mungkin dia akan mengungkapkan rasa ya. Karena dia ingin hubungan kestabilan di sana. 1, 2, again, ini major arcana. The Hierophant, my love leader, Taurus ya. Dan Taurus terhubung dengan Venus, penguasanya. Kalau nggak salah Venus memasuki Leo ya. Jadi aku lihat di sana seseorang akan mengungkapkan belak-belakan, taking action di sana ya. Be bold ya, Venus di Leo uh, menunjukkan bahwa be bold ya, lebih ayo tegas, lebih asertif di sini. Ayo kejar mimpi kamu. Kalau kamu suka, do it, katakan. Oke, jangan diam, jangan menahan. Ada mungkin seseorang yang holding back, pulling away dulu, dia kayak menghindar, menarik diri di sini, dia menyembunyikan perasaannya. Ya mungkin dia ada luka, ada trauma, atau dia mungkin kayak belum siap dengan komitmen. Dia siap untuk dia datang di sana. Di A the ones dia datang. Oke, dia bakal mengambil beraksi di sana, taking a step into the next level bersama dengan kamu. Oke, kamu yang dia mau, dear. Oke, kemudian aku dapat the wheel of fortune. Nah, jangan lupa di sini ada destiny, ada takdir, dan again tidak ada yang kebetulan, semua hampir keluar major arcana, keluar lagi di sini. Bulan Oktober mungkin penting. Dan ya ini ada pertemuan, something about destiny. Look at this, aku dapat the star, dan aku dapat the wheel of fortune. Ya, takdir di sini. Pertemuan takdir. Ada mungkin kamu dan dia terikat takdir, atau mungkin di sini ada pertemuan takdir, oke? Okay? Dan iya, it's something about takdir di sana. Tuh ada pesawat lagi lewat, but it's okay, aku tadi nggak kelihatan. Jadi ada yang datang di sana, dia menjadi takdir kamu, my lovely dear. Oke, okay? Bentar, sebentar, karena ada yang
ya. Ada yang kayak, ya, and then the wheel of fortune juga, kalau aku bilang di sini momen yang tidak terduga, momen yang tidak kamu sangka-sangka, mungkin seseorang inisial A, inisial R, inisial O dan T di sini, atau mungkin kota A, kota R, kota O, kota T, atau mungkin anything di sini. Tapi situasi berputar, dia berbalik arah. Oke, dia berbalik arah. Mungkin kayak dulu dia pergi, karena ini tuh kalau kuat banget sih, ini energi seseorang sudah kamu kenal. Oke, aku dapat Six of Cup, aku dapat the Moon, the Tower, kemudian di sana aku dapat Five of Pentacles, kemudian the Wheel of Fortune, the Hermit. Ya, ini sih indikasi kuat kamu dan dia ada koneksi sebelumnya. Entah mungkin ada kesalahpahaman, misunderstanding, entah mungkin di sana ada konflik, entah mungkin memang kalian harus dipisahkan dulu untuk dipersatukan kembali, itu juga bisa di sana. Jadi belajar sama-sama, oh ternyata kalian akan bisa menghargai waktu. Kalian akan bisa menghargai satu sama lain. Dan biasanya kalau setelah berpisah, kemudian dipersatukan kembali, itu hubungannya lebih kuat, lebih erat ya. Something like that di sini. Pisces, Sagittarius, my love leader. Again, mungkin seseorang Siotikus, ya, Sio Macan di sini kuat. Ya, the three of coin ya, seseorang ingin memperbaiki semuanya, memperbaiki hubungan dengan kamu, ya kayak ayo kita sama-sama di sana. Karena kalau dia diam aja, ya dia diam aja ini akan selamanya. Dan dia nggak mau kayak kamu move on ke orang lain di sana. They don't want to lose you at all. Dia tidak ingin kehilangan kamu. Dia tidak ingin kehilangan kamu. Jadi apa ya, ibaratnya entah mungkin kamu sering hadir di mimpinya, atau vice versa di sana, atau dia terus teringat sama kamu, like dia juga nggak tahu kenapa kayak ini tuh kayak ada love spell di sana, ya kayak something about mantra, bukan berarti kamu melakukan energi negatif, tapi kayak energi kamu, dia tuh kayak terobsesi dengan kamu gitu loh. Terobsesi dalam artian kayak kok kepikiran kamu terus, kok teringat senyuman kamu, bau perfumnya kamu, suaranya kamu terngiang-ngiang di kepalanya, terus momen percakapan kalian, like momen pada saat kalian saling menggenggam tangan di sini, oke? Ya, dan menggenggam tangan di sini, look at this, aku ya ini buku Men Are From Mars, Women Are From Venus ya, dan dia menggenggam tangan di sini, something like that ya. Tiba-tiba aku keinget buku ini di sini. Even aku belum selesai baca. Nggak tahu lagi males tiar, tapi it's okay. Kemudian, dan ini warna biru juga, ya biru laut. So again, mungkin kalian akan berjalan-jalan di tempat yang ada banyak warna birunya. Atau mungkin di sini something about pantai, mungkin juga bisa, oke. Okay? But Three of Coin, dia ingin memperbaiki situasinya. Dia ingin memperbaiki hubungan kalian. Oke, okay? Dia datang untuk lebih grounded di sana. Jadi dia belajar ya, karena aku lihat ini seseorang yang mungkin dia tidak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan. Dia lebih memilih untuk memendam dari kartu The Moon, kayak hidden ya. Tapi deep deep inside, tahu yang apa yang dia rasakan, dia mencintai kamu desanya dia sayang sama kamu desanya. Dan dia sadar dia nggak bisa terus menerus sembunyi dalam guanya. Kan again kalau kalian baca buku Men Are From Mars kan dia kayak kalau ada pria kalau ada masalah kan lari ke guanya kan, kayak hibernasi atau mungkin dia kayak bertapa atau dia kayak merenung di sana. Sementara kita wanita yang berbicara kalau nggak salah 23.000 kata per hari, kita akan mengekspresikan di sana. Entah mungkin kita bercerita, kita apa ya, sementara pria berbicara 7.000 kata kalau nggak salah. So itu membuat perbedaan di sini, dan otak pria dan wanita juga berbeda, didesain berbeda. Jadi mungkin lebih ke arah kalian sama-sama untuk memahami situasi kalian, dia memahami dirinya, karena sebenarnya dia tidak lari dari kamu, tapi dia lari dari lukanya, dia lari dari ketakutannya, dia takut di sana. Entah mungkin dia pernah dihianati, mungkin dia pernah diselingkuhi, mungkin dia pernah dibohongi, mungkin dia pernah disakiti. Dia nggak lari dari kamu, dia lari dari ketakutannya sendiri. Ya, dia lari dari ketakutannya sendiri, dan that's really not good di situ. Tapi biarkan aja dia, itu bukan tugas kamu untuk menolong dia. Gak usah kayak ada, wah aku harus tolong dia nih kak, kayak jiwa savior mode-nya kamu kayak to be a hero, gak usah. Kamu bertanggung jawab untuk diri kamu bertanggung jawab untuk healing diri kamu,
dan dia bertanggung jawab untuk diri dia sendiri. Especially kalau kamu dealing dengan energi maskulin atau pria di sini, karena pria itu problem solver. Jadi biarkan aja dia merenung di guanya dan dia akan menemukan solusi dari perenungan itu. Oke? Okay? Jadi tugas kamu adalah tidak usah menghubungi dia, tidak usah untuk kontak dia, tidak usah kayak spam, kirimkan happy birthday lah, atau mungkin tiba-tiba teringat menyapa dia atau menelpon dia kalau tangan kamu gatal buat kirimkan pesan teks. No, malah Fridian. Just let them be. Biarkan dia di sana. Kamu fokus di energi kamu, fokus di karir kamu, fokus di energi di Empress. Oke? Okay? Kalau memang dia punya kamu dan buat kamu dan takdir kamu, dia akan kembali. So that's all di sana. Oke? Okay? Dan tiba-tiba aku keinget lagunya, soundtracknya film yang lagi di Netflix ya, lagi ongoing di sini, My Royal Nemesis ya, drakor di sini. So ya mungkin kamu dan dia memang ada koneksi past life ya, tapi dia bakal balik. So don't worry. Oke. Okay? Ya, the Seven of Cups. Ya sekarang mungkin dia bingung, dia kepikiran kamu terus, tapi mungkin dia menekan perasaannya, jadi biarkan. Tugas kamu ibaratnya kayak seperti cermin. Semakin kamu mengejar dia, semakin dia menjauh. Tapi kalau kamu berbalik arah dengan kartu The Wheel of Fortune, kamu kejar diri kamu, kejar mimpi kamu, healing diri kamu, fokus kepada kebahagiaan kamu, nikmati hidup kamu, traveling, studi atau melanjutkan pokoknya goals kamu, oke, mengembangkan kreativitas kamu, talenta kamu di sini, gali potensi kamu, pokoknya do you di sini. Dia balik di sini, Seven of Cups, oke? Karena yang aku lihat sekarang seseorang mulai galau. Seseorang mulai galau sih. Dia bener-bener galau di sini. Dia galau tanpa kamu, dear, actually. Jadi kalau kamu berpikir bahwa dia udah tenang, dia udah oke, di sini dia udah baik-baik aja, enggak. Seseorang galau. Seven of Cup, the Tower, Five of Coin, the Moon. Dia mulai galau. Ya, I don't know, mungkin dia memang sudah merasakan galau, tapi ini tuh galau yang level dewa sih. Galau yang luar biasa sih. Dia mulai galau di sini. Dan I don't know, somehow mungkin dia membayangkan a future with you di sini, dear. Ya, dia datang ke kamu di sini. Kayak dia berpikir kayak what's going on di sini. How, apa ya, bagaimana masa depan kalian di situ. Oke, they think about the future now. Dia kayak berpikir masa depan di sini. Atau mungkin hubungan kamu dan dia berjalan, dan mungkin kamu bertanya soal kejelasan arah, tapi mungkin dia takut, mungkin dia pernah terluka di sini, oke, mungkin dia ada trust issue, mungkin dia ada abandonment issue di situ, dia berpikir di sini, tapi kalau dia nggak gerak-gerak, dia akan kehilangan kamu di sini, oke, karena dia tahu bahwa like kamu itu kayak dia mengagumi kamu di sana, dia, oke, dan dia tahu bahwa banyak yang mau bersama dengan kamu. Dan kalau dia kehilangan kesempatan itu, dia tidak akan menemukan seseorang seperti kamu. Even though mungkin dia bisa bertemu dengan cinta baru, tapi tidak ada yang bisa seperti kamu. Because kamu special, kamu once in a lifetime, kamu the whole package, kamu jackpot di sana. Dan harusnya dia merasa seberuntung itu punya kamu. Akhirnya itu mungkin berubah perspektif dia. Dan dia merasa mungkin kamu akan mengejar dia, tapi di kamu kayak, oh no, 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 no way. Ya, aku kejar diriku sendiri, aku fokus ke diriku sendiri, karena aku tahu, ya, aku fokus di energi divine femininnya aku tidak akan mengejar, oke? Okay? Aku tidak akan mengejar, aku mengejar mimpiku, karirku, goalsku, mengejar diriku sendiri, fokus kepada diriku sendiri, karena aku tahu value-ku. Aku tahu nilaiku, aku berharga, aku cantik, aku istimewa, aku luar biasa, aku energi feminin, receptive, nurturing, intuitive, this is my energy. Ya, dan again, mungkin di saat kamu bahagia, kamu menarik keberlimpahan, kamu menarik kebahagiaan lain, dan tanpa sadar, kamu menarik energinya dia pulang. Kamu menarik, dia datang di sana, oke? Okay? Dia datang. Oke, ya, the hangman di sana. So, dia melihat dari perspektif yang berbeda. Di hubungan tidak akan lagi stuck. Kalau mungkin dia diamkan kamu, kalau mungkin dia ghosting kamu. So, I don't know, dear. Ya, emang sengaja aku sekarang buat video aku lebih panjang, mungkin kayak lebih
dive deep into your energy, tapi beberapa waktu ini aku lebih melihat kepada energi masa lalu. So, I don't know kalau kalian lihat dari video-video aku sebelumnya ini kayak apalagi nanti akan memasuki Mercury retrograde, ya udah masuk temanya di situ. Tapi dia belajar dari perspektif yang berbeda. Dia menyadari di situ. Kayak oh iya ya ternyata ibaratnya tuh kayak bukan cuma dia doang yang bener gitu loh. Dia juga harus melihat dari perspektif kamu. Di situ dia sadar. Dan tanpa sadar dia datang ke sana. Karena dia tidak mau kehilangan kamu. Dia mau kamu di sana. Oke? Okay? Jadi sesungguhnya dia yang lebih galau kehilangan kamu, dear. Oke, okay, ya, the seven of swords ya. Jadi ibaratnya kayak dia bukan lari dari kamu, tapi dia lari dari dirinya sendiri. Dia lari dari ketakutannya, dia lari dari luka yang semestinya kita hadapi luka kita. Tiap orang kan punya bagasi, punya masa lalu, tapi kita hadapi di sana. And we cannot change the past. Kita nggak bisa merubah masa lalu, kecuali mungkin cuma film apa ya. Kemarin aku tuh nonton di Netflix film Signal, ya film Korea, thriller misteri thriller apa ya, yes, dia bisa merubah masa lalu di situ itu, tapi di kehidupan real kita nggak bisa merubah masa lalu, so dia harus menghadapi lukanya. Oke, okay? Fight with their own ego, menghadapi egonya, isunya dia sendiri, lukanya, ketakutannya, insecure-nya di sana, overthinkingnya. Oke, okay? Dia harus menghadapi di sana, dan dia harus ibaratnya kamu nggak bisa merubah perspektif dia. Tapi kalau aku bilang di sini ada satu cara yang bisa kamu mungkin ngebuat dia lebih berpikir ya, kamu doakan aja dia. Kirimkan energi yang baik, doakan dia di sini, oke? Okay? Karena again, doa adalah bentuk penyampaian rasa rindu yang mungkin yang paling tulus dan terbaik kepada seseorang yang jauh atau mungkin seseorang tidak bisa kamu temui atau belum bisa kamu temui, doakan aja. Doakan dia, aku selalu mesti bilang sama klienku, doakan aja. Kamu juga doakan diri kamu untuk lebih kuat. Kalau memang misalnya kayak bukan dia buat kamu, doakan untuk kamu dipertemukan dengan seseorang lebih baik dan sayang sama kamu misalnya, tapi kirimkan aja doa. Oke, okay? Energi baik di sini dengan kamu mendoakan dia, kamu menanamkan juga karma baik dan itu berimpak balik ke diri kamu sendiri di sana. Oke, okay? The Seven of Swords. Oke, okay? Karena aku lihat sebenarnya dia tidak lari dari kamu, tapi dia lari dari dirinya sendiri. Dia lari dari ketakutannya, dia lari dari lukanya. It's not about you, it's about them. Ya, kalau ibunya aku ini bukan tentang dia, ini tentang kamu. Tapi kalau di video ini tentang dia, bukan tentang kamu di sana. Nah, sekarang kamu adalah fokus di energi, di Empress. Kamu fokus dengan value-nya kamu. Oke, okay? Lanjut. Ya, yeah, look at this, the Ten of Swords. Again, ya, yeah, something, I don't know, mungkin dia pernah dilukai, dia pernah disakiti, mungkin di sini ada inner child issue, ya, atau mungkin ada banyak luka yang kayak dia takut di sini, dia terlalu takut untuk menghadapi. Bukan berarti dia pengecut, bukan. It's just something like tiap orang kan punya kapasitas untuk mencerna emosi, mencerna situasi. Dan mungkin kapasitas kamu dalam mencerna situasi emosi itu lebih besar daripada kapasitas dia. Karena aku lihat mungkin dia tipikal orang yang avoidant, kayak melarikan diri dari sana. Tapi dia sebenarnya nggak lari dari kamu dan nggak lari dari koneksi ini, dia lari dari dirinya sendiri. Nah, nanti di saat mungkin seperti karet gelang ya, karena tadi ada men are from Mars, women are from Venus, pria itu seperti karet gelang. Oke, dia akan merenggang sampai batas maksimal, nanti dia akan kembali lagi, seperti karet gelang. Karena tiba-tiba aku keinget karet gelang di sana, oke? Dia bakal balik sama kamu. So don't worry, they're coming back. Oke, jadi sebenarnya dia yang fokus, dia harus menyelesaikan dirinya di sana. Kamu doakan aja mungkin dia bisa kembali dengan versi terbaiknya, atau kamu dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik dan sayang sama kamu dan siap untuk settle down, siap untuk hubungan jangka panjang. Ya, yeah, look at this, my love. Ya, yeah, Seven of Coin, 7. Mungkin bulan 7 di sini penting. Ya, mungkin bulan Juli, especially Juli, Mercury retrograde sudah dimulai, dan the Three of Wands ya, again traveling ya. Aku lihat di sini kayak dia akan membuka perasaannya. Mungkin dia menunggu waktu yang tepat. Actually mungkin seseorang suka makan keju. Look at this, kayak ada keju di sini, ada keju Emmental. Ya, keju yang kalau kalian suka film Tom and Jerry kan, di situ mungkin seseorang kayak again, seseorang suka makan keju di sini, mozzarella atau mungkin brie cheese atau something like that. Okay?
Atau mungkin seseorang suka makan keju atau makanan keseharian, atau mungkin dia tinggal di kota atau negara penghasil keju, take what is the snack di sana. Atau mungkin seseorang suka donat, oke, seseorang mungkin suka like a dessert kayak manis-manis gitu ya, mungkin kayak cupcake, donat ya. But look at this my love leader, dia siap untuk ayo kita bersama di sana, oke? Dia nggak bisa lari terus dari masalah ini, dia nggak bisa lari terus dari kamu, tapi dia bakal datang di sana. Siap-siap dia kesepian tanpamu. Karena nggak tahu ya, aku dapat juga dari kartu The Fool. I don't know, mungkin kamu tuh seseorang sangat spontan, kamu seseorang sangat menyenangkan, playful di sini. Ya ada sisi playfulness di diri kamu. Terus kamu tuh kayak humoris, kamu tuh lucu di sini. Jadi nggak ada kamu tuh sepi. Dia kesepian sebenarnya. Tapi dia berusaha kayak mungkin kayak I bury myself in work to forget you. Ya, jadi kayak berusaha mungkin mengalihkan ke pekerjaan, atau mungkin ke aktivitas lain, atau mungkin ke kesibukan yang lain, tapi dia kesepian sebenarnya, ya. Jadi dia kesepian, dia galau, kesepian, oke? Karena kamu tuh ketika kamu masuk ke kehidupannya, pada saat mungkin pertemuan itu, kamu merubah semuanya. Dan dia nggak nyangka bahwa dia jatuh hati sama kamu. Tapi kalau kamu mempertanyakan bahwa, Kak, apakah dia emang jatuh hati dan suka sama aku dan cinta sama aku? Yes, exactly. Oke? Okay? Tapi ini general reading, dan ya bukan berarti kayak apa ya, dear, kadang kan orang punya standar sendiri kan, oh kalau dia cinta dia bakal begini, kalau dia cinta dia bakal begini kok sama kamu, belum tentu deh, karena kan ya tiap orang berbeda-beda kapasitas, orang berbeda-beda, pengalaman orang berbeda-beda, tiap orang punya bagasi masing-masing, jadi mungkin ada yang bisa mengekspresikan cinta, ada yang lebih menahan, dan tiap orang punya alasan tersendiri. Jadi tidak usah ngejudge, tidak usah kayak harus sesuai standar, misalnya standar TikTok, standar YouTube atau anything, fokuskan ke diri kamu aja. Kalau memang dia buat kamu, dia akan memperjuangkan kamu di sana. Tapi aku lihat dia coming back, oke? Okay? Dia bakal datang di sana. Dia merindukan kamu di sana. Ada something in you. Look at this, karena kita bahas merindukan kamu, ya aku dapat the Five of Cups. Dia merindukan kamu, kayak help me please ya. Dia kayak sebenarnya kayak minta tolong. Kayak mungkin apa ya, ibaratnya kayak energinya minta tolong di sana. Help me please. Jadi kuncinya adalah satu, kirimkan aja doa, doakan aja dia, kayak ya semoga dia dilindungi Tuhan, semoga dia lebih kuat, kalaupun mungkin dia ada masalah dia bisa melewatinya ya. Cuma doa sih untuk bentuk ketulusan itu, kalau aku bilang doakan dan fokuskan ke diri kamu. But you are meant to be together, okay? The lover, look at this. Kalian sama-sama sayang, enggak sih? Kamu ngaku deh. Ya, kamu cinta dia, dia cinta kamu. Mungkin seseorang suka makan tomat, karena ini kayak tomat deh. Atau mungkin seseorang suka makan spicy food, ya kayak yang pedes-pedes di sini. Seseorang mungkin Gemini, again like some kind of komunikasi, dia kan komunikasi sama kamu, oke? Dia bakal datang di sana, tidak bisa menahan perasaan, dia datang, dia datang, oke? Tak bisa untuk menahan semuanya lagi, dia mau kamu di sana. Ya lanjut ya, nggak bisa dia kayak terus-terusan menahan di 7 of 1, di 10 of 1, nggak bisa di sana. Dia datang lebih bold, lebih tegas, dia datang di sana, dia mau kamu di sana, oke? Ya, strength. Dia karena mungkin menurunkan egonya, atau mungkin kamu dan dia ada koneksi spiritual. Mungkin seseorang sangat pandai bermain biola, atau mungkin kayak you speak to me through music. Jadi dia terus mendengarkan lagu, atau mungkin tiba-tiba lagu tentang kamu, lagu kesukaan kalian, atau mungkin lagu favorit kamu, ya. Pokoknya kayak dia terus kayak semesta itu terus memberikan tanda atau kode tentang kamu ke dia. Mungkin juga sama, kamu terus diberi tanda atau kode tentang dia, entah di mimpi, entah di real life. Oh, ini kan lagunya dia, ini kan lagu pas kita sama-sama gitu. Oh, ini kan makanan favorit dia, dia kayak terus teringat di sana, oke? Okay? But dia siap untuk awal baru. Jadi jangan kaget, dia siap untuk awal baru. Ya, justice, okay? The universe brings you back together, will bring you back together. Kayak semesta akan mempersatukan kalian kembali di sana. Apapun caranya. Oke, okay? bukan berarti kayak merasa bagaimana, dan di sini aku dapat kayak mungkin kamu suka bau lavender, parfum lavender, dan tiba-tiba aku keinget kayak salah satu parfum yang YSL Libre di sana. I don't know, mungkin favorit kamu di situ, oke, okay, something, dan The King of One, dia siap di sana. Dia siap untuk
membawa hubungan ini ke arah yang lebih serius, oke? Dia harus ikuti intuisinya di sana. Okay, because they want you. So again, mungkin ada energi foreigner atau kamu dealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua atau mungkin seumuran atau mungkin lebih muda, take what is the dia siap di sana memperjuangkan kamu. Kamu fokusmu adalah diri kamu. Duduk aja, duduk santai, fokus, nikmati hidup, kamu kerja, kamu kejar mimpi kamu, menyenangkan diri kamu, tapi aku lihat dia datang, dia akan mengejar kamu. So, kamu nggak usah kejar dia. Maskulin itu hunter, leader, protector, provider. Dia akan datang sendiri, my lovely dear. Oke, kalau dia mau, oke? Tapi, ya biarkan di sana. Biarkan waktu bekerja di sana. Biarkan semesta bekerja. Fokus kepada kebahagiaan kamu, oke? Nikmati hidup kamu di sana. Let's see, mungkin ada yang ingin dia sampaikan. Karena tadi tiba-tiba gara-gara aku dapat kata-kata I bury myself in work to forget you and you speak to me through music, aku keingat kartu ini. So, tadi aku nggak keluarin sih, nggak kepikiran. Terus aku coba ambil aja kartu ini, oke? Okay? Kita lihat mungkin ada pesan. Oke, di sana I regret lying to you. Aku menyesal membohongi kamu di sana. Aku menyesal membohongi perasaanku sendiri. Ya, 10 of One. Dia menekan perasaannya. So, mungkin ada tekanan, mungkin dia punya, mungkin ada something di keluarganya, atau mungkin dia punya banyak isu lah, this itu, oke. Tapi again, dia tidak lari dari kamu. Dia lari dari dirinya sendiri. Tapi siap-siap, situasi berbalik arah dengan kartu The Wheel of Fortune, dia siap pulang ke kamu. Oke? They know, dia tahu kamu yang dia mau. Dia tahu kamu adalah the one di sana. I love you. Oh my goodness. I love you unconditionally. Dan aku kayak melihat vision wanita pria couple kayak berpelukan gitu, kayak hugging each other di sana. Okay? Again, ada pertemuan fisik, my lovely dear. So get ready. Kayak this person really wants to hug you. Kayak dia ingin memeluk kamu di sana. Kayak dia ingin merasakan dekapan kamu. Okay, because something about you di sana. Okay, dan I don't know, mungkin kamu tipikal orang yang sangat generous, kamu juga tipikal orang yang baik, yang hangat, yang lembut di sana, dan sangat spiritual atau mungkin penuh sangat peka, intuisimu kuat di sana. But dia akhirnya menyadari bahwa, wow, ibaratnya gini loh, kamu itu udah cantik, udah mandiri, kamu tidak bergantung, kamu kerja keras di sana, kamu fokus kepada diri kamu udah independent, udah mapan, financial independent, confident, kamu juga like beautiful, kamu tahu value kamu, ya, karena again, siapa sih yang nggak kagum dengan kartu di Empress, dengan energi feminim di sana, ya, kamu merawat diri kamu take care of you di sana, kamu well dressed, well groomed, kamu rapi, bersih, wangi, kamu bener-bener kayak people wants you. Ya, orang-orang pasti menginginkan kamu di sana. Tapi kamu dengan tulus, kamu tidak meminta apapun, kamu I love you unconditionally. Oke? Okay? Kamu menunjukkan ketulusan di sana. So I don't know, mungkin selama hubungan kamu nggak pernah minta apa-apa, like something like you never ask anything, even kamu kayak di sini you truly giver. Jadi mungkin juga ada ketidakseimbangan karena mungkin kamu yang lebih memberi di sini. Padahal hubungan seharusnya give and take di sini. Give bukan take and give ya, give and take. Kita memberi dulu, baru take. If you are willing to receive, if you are willing to take, be willing to give. Kalau kamu mau menerima, memberi dulu di sana. Dan kamu memberi di sana. Kamu unconditional. Kamu cinta yang tanpa syarat di sana. Oke, mungkin kamu dermawan, kamu generous, kamu tipikal seseorang yang benar-benar kayak truly kamu sayang di sana. Oke? The way it is, tapi kamu akhirnya set boundaries. Oh, nggak bisa di sana. I know myself, I know my value. Okay, so that's why dia menyesal di sana. Kemudian look at this, I don't react when people mention this. So again, mungkin dia kayak berpura-pura, tapi sebenarnya kayak dia menekan perasaannya. Di 10 of One di sana, dia menekan perasaannya. Capek nggak sih kalau menekan perasaan? Of course ya, capek. Kemudian di sana aku ya, you don't know how it was to let you go. Jadi bener-bener kayak dia sejujurnya dia yang paling sakit kehilangan kamu. Dia yang paling terluka, tapi dia dibungkus oleh mungkin kayak detach, sisi kayak dia detach, atau mungkin dia terlihat nggak peduli di sini, but dia terluka sebenarnya. Okay? Mungkin the timing just wasn't right for us. Mungkin waktunya belum tepat buat kita. Okay? Tapi dia juga berpikir di sana, kalau aku kembali cuma just for just say hi atau mungkin apa ya, gak bawa something serious ya,
kamu nggak mau di sana. So they think about the future di sana. They think about the future. Ya, dan dia juga tahu bahwa kamu mencintai dia di sana. Dan dia juga tahu bahwa dia sayang sama kamu. Tapi mungkin dia nggak tahu bagaimana caranya mengekspresikan perasaannya. Oke? Okay? Look at this, ya, want to be more than friends. Ya, again, mungkin dia ingin hubungan ini lebih, something like that, ya. Oke, let's see the sana. Oke, just being near you is intoxicating. Berada di dekat kamu tuh kayak memabukkan. Kayak again, ada something about aura kamu. Pesona kamu buat dia kelepek-kelepek. Kemudian the sana, ya, I hope that you can forgive me one day. Again, mungkin dia datang dengan permintaan maaf. Ibaratnya dia nggak bisa datang dengan tangan kosong. Kalau dia cuma datang dengan tangan kosong, kamu pasti bakal reaksi kamu kayak diam, ya udah, it's over. Tapi mungkin di sini kamu butuh kejelasan, sehingga dia datang dengan permintaan maaf, oke, okay? Dengan tawaran komitmen, dengan keseriusan di sini, oke. Okay? Ya, look, oh my god, I cannot make this up. Tadi aku bilang ya, I bury myself in work to forget you, dan aku shuffle kartunya, oke. Okay? My intuition never lie. Kayak intuisiku nggak bohong di sana. So, and my cards never lie. Aku selalu bilang kayak, oh, kartuku nggak bohong di sana. Tapi actually like, yeah, I bury myself in work to forget you. Kayak dia berusaha mengubur rasa itu dalam-dalam dengan kerja. But deep inside, they miss you so much. Dia merindukan kamu di sana. Lanjut, kita shuffle lagi. Makanya tadi tuh aku mau pakai kartu ini. Sejujurnya, aku taruh di box kayak, ya udahlah, nggak kepikiran. Tapi pada saat aku buka kartu ini, kita coba mungkin konfirmasi. I look for you everywhere. Dia mencari kamu dimanapun. Semua bayang-bayang kamu, semua tanda, semua synchronicity terkait ke kamu di sana. Oke? Okay? Again, dia berusaha menyembunyikan perasaan itu dengan apa ya, kayak mungkin hal-hal materi, dia kerja lah, dia sukses, dia apa, tapi deep inside dia kosong di sana, dia hampa. Oke, okay? Dia merasakan kehampaan di situ. Nggak ada kamu, nggak seru hidupnya. Mungkin dia cuma melihat kayak, karena justice ya, terhubung dengan black and white. Look at this. Black and white di sana. Tapi dengan ada kamu tuh kayak mana tadi ya? The Star dan juga The Wheel of Fortune. Ya, ada kamu tuh kayak ngebuat situasi tuh berbeda di sana. Kayak warna-warni di sana. Oke, kayak fun. Ya, itu yang dia rindukan. Dan dia nggak akan pernah menemukan itu di siapapun. Trust me. You and I were too young. So, again, mungkin ini kalian sama-sama muda, atau mungkin ada sisi immature, ada sisi kekanak-kanakan, atau mungkin dia punya bagasi luka, ya. Something like that. Ya, finding out the truth Christ me, ya. Again, mungkin di sini kayak mungkin, again, ada kebenaran, atau mungkin di sini dia menyembunyikan perasaan, ya, something about the truth, atau mungkin the truth will be revealed. Ke depan kebenaran akan terungkap, dear. Okay, I know exactly what I was doing. Aku tahu apa yang aku lakukan di sini, ya. So, yeah, again, aku suka ini. Dari tadi tuh kayak I bury. Okay? It's again healing, mungkin kamu juga healing this ini, but look at this. I can't stop thinking about you. Seseorang tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia terus memikirkan kamu. Dia terus memikirkan kamu. Oke, okay? Walaupun dia berusaha kerja, tapi dia terus memikirkan kamu di sana. Dan dia takut kamu move on, ya. I left you before you could leave me, tapi ya, dia yang pergi duluan. Again, ini tipikal yang seperti ini tuh kayak big avoidant di sana. Aku pergi duluan sebelum kamu yang pergi. Ya, tapi finally nggak bisa kayak gini. Dan look at this, you speak to me through music. Tadi aku bilang ya, kamu berbicara denganku lewat musik. Again, something about the music ya. Again, oh my goodness, you speak to me through music, and then you can't stop thinking about you. Mungkin ini bakal jadi thumbnailnya aku ya. Tapi oh my god, kartu ini sumpah malam reader. Something about the intuition. Oke, okay? Tadi aku bilang ya, you speak to me itu kalau mungkin kalian nggak putar lagi dari awal, aku bilang ini, you speak to me through music and I bury myself in work to forget you. I can't stop thinking about you. Kayak dia terus memikirkan kamu di sana. Oke, okay? It's you, and it's you di sana. But let's see, mungkin ada tambahan ya, you came closer than anyone. Look at this. Ya, jadi bener-bener kayak dia nggak pernah merasakan ini sebelumnya, tapi seseorang begitu menginginkan kamu. Okay, something about you,
Oke, let's see di sana mungkin ada pesan tambahan. Ya, I wanna be with you. I wanna be with you di sana. Again, infinity symbol, strength, kartu strength di sana. Dan something about jam tangan, biar tiba-tiba ya mungkin kamu suka memakai jam tangan atau mungkin kayak something about wrist hand di sini, jam tangan di sana. Atau mungkin terhubung waktu kali ya di sana. Tadi nggak bisa, jangan lama-lama di sana. Karena jangan-jangan nanti kamu bakal move on, dia takut di sana. Ya, I look at this. I wanna hug you and kiss you. Dia ingin memeluk kamu, dia ingin mendekapmu lebih erat and kiss you. Okay, I wanna kiss you, I wanna hug you. I wanna date you di sana. So again, bisa juga mungkin I want to be more than friends. Mungkin dia ingin awal baru, ya mungkin dia kembali bukan hanya sebagai teman. Dia ingin lebih, dia ingin berkencan, dia ingin mengenal kamu lebih di sini. Okay, bisa juga mungkin. Yeah, I miss you like crazy. Bentar. Mungkin seseorang bernama Berry, atau mungkin kamu suka kayak strawberry, blueberry, okay, raspberry di sini, something about the berry. I miss you, dia merindukan kamu. I miss you like crazy di sini. Okay, yes, soon, segera di sini. Ya, tidak ada yang bisa mengerti dia selain kamu, dan dia mungkin lama-lama dia memahami koneksi ini dengan kamu. Tiba-tiba mataku kedutan yang kanan bawah sih. So, actually mungkin seseorang menangis merindukan kamu, dear, atau mungkin akan ada pertemuan yang tidak terduga. Ya, do you love me? Actually yes, because I love you unconditionally. Look at this. Ya. Jadi mungkin kamu bertanya, do you love me? Yes, I love you unconditionally. Apakah kamu cinta aku di sini? I really want you. Ya, dia menginginkan kamu di sini. Oke, I need you, dia membutuhkan kamu. Coffee, mungkin seseorang sangat suka dengan avocado, sangat suka dengan krim, atau mungkin di sana kayak cake, ya, dessert, cheese, ya, anything di sana. I know you are my soulmate. Look, ada donat, ya, kamu soulmate-ku di sana. It's you, ya, kamu soulmate-ku. Dia sadar di sana. Oke. I love you to the moon and back. Aku benar-benar sayang sama kamu. Mungkin seorang suka makan roll cake atau mungkin sandwich. Oke, you are my everything. Dia sadar bahwa kamulah segalanya. Dia mau kamu. Itu apa ya? Oh, lion. Kemudian di sini I'm thinking. I can't stop thinking about you and I'm thinking of you a lot. Oke, ini sama. Dia terus memikirkan kamu. Dan tiba-tiba lagunya siapa ya? Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama. Dan tadi ada lagunya, ada bulan, my lovely dear. Seindah serta tulus cintanya, bersinarlah terus sampai nanti lagu ini. Oke, ku akhiri. Ya, again, lagunya siapa ya? Lagunya siapa ya? Kayak lagu lama. Tapi aku lupa. Pokoknya dengerin aja. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Bentar, aku cari dulu. Nggak tenang kalau nggak nyari. Sebentar. Ya. Wait a minute. Lagunya siapa ya? Lirik lupa aku, dia. Aduh. Andaikan kau datang. Kus Plus. Oke, Kus Plus di sini, oke? Ya. Andaikan kau datang kembali. Dengerin aja Kus Plus di sini. Lagu lama sih, tapi I like that song. Tiba-tiba teringat, beneran nggak dengerin lagu Kus Plus karena hari ini dengerin lagu Korea. I like it very much. Dia menyukai kamu.
Again, I miss to see, dia rindu untuk bertemu, even mungkin dia akan traveling, atau mungkin di sini dia datang, I wanna have kids with you. Dia sadar dia ingin masa depan dengan kamu, family, ya, kamulah duniaku di sini. Dia ingin cuddle sama kamu, dan ya, I know you love me. Look at this, like, do you love me? And then I love you unconditionally, and I know you love me. Nyambung nggak sih? Oke. Okay. Ya, yeah, I care. Actually dia care about you deeply, dan dia bakal bilang, I'm going to tell you how I love you so much, betapa aku sayang sama kamu, dan I'm coming. Dia datang, I'm coming unexpected soon. Dia datang malam, dia. Dan let me check this ini, karena tadi aku udah keluarin kartu ini ya sebelum kita akhiri. Aku tuh tadi nggak kepikiran mau pakai kartu ini beneran. Dan even lagu Kus Plus itu datang ya, Claire Audience-nya datang di sini. Jadi Claire Audience tuh kalau nggak salah, Claire Senses tuh ada 8 kalau nggak salah, yang paling umum ya, Clairvoyant, Claire Audience, Claire Cognizant, Claire Sentience, Claire Alliance, Claire Gustance, Claire apa lagi ya, Claire Empathy ya, dus itu. Lanjut, mungkin ada pesan. Oke, grounding ya, mungkin dia tenang dan mungkin kamu tenang, stay grounded, membumi energi kamu, ya dating and romance. Aku lihat dia kembali dengan versi terbaiknya, ingin memulai romansa kembali, ingin dating bersama dengan kamu. Oh, ada tarikan seksual energi antara kamu dan dia. Okay. Look at this, prosperity. Again, kamu fokus di energi kamu makin bahagia, ada banyak kebahagiaan. Mungkin seseorang initial P, take what resonate. Kemudian di sana ada abundance, kamu fokus, kamu sukses, kamu makmur, kamu bahagia, kamu menarik keberlimpahan. Pokoknya kamu in tune dengan energi divine feminine kamu. Dan kamu bertanggung jawab atas diri kamu sendiri, atas luka kamu sendiri. Sembuhkan dan healing. Kamu nggak bisa expect orang lain untuk healing luka kamu. Kamu healing luka kamu sendiri. Dan kamu juga nggak bisa bantu dia untuk healing luka dia. Ibaratnya kayak itu tanggung jawab dia. Bisa mungkin bantu, tapi biarkan tanggung jawab dia. You do you, and let them. Oke, kamu fokus di diri kamu dan biarkan dia. Oke, akan ada perubahan. Oke, ya, again, andaikan kau datang kembali. Lagu itu kayak terngiang-ngiang. Waduh. Ntar kupingku dengung lagi. Jawaban apa yang kan? Oke, secret again tadi kita bilang ya, ada rahasia. Secret will be revealed. Dia mungkin akan menyatakan perasaannya. So get ready, ada pengakuan rasa di sini, confession ya. Oke. Movement, ya dia akan melakukan pergerakan. Ada affection, ya dia tahu dia butuh kasih sayang kamu, karena aku dapat I need you baby. Wait a minute. Kartunya besar soalnya. It's okay. Oke, divine timing ya, di waktu yang tepat memang buat kamu. Oke, sabar, ekstra sabar. Kemudian di sana ya, lesson, jadikan ini pelajaran berharga, tapi biarkan dia juga belajar tanpa kamu, dan nanti dia akan datang sendiri. So have faith, yakin di sini. Oke. Dia stalking kamu, my lovely dear. Again, mungkin kamu sering melihat 11-11 sign and synchronicity. Travel, dia mungkin akan travel ke kamu, atau mungkin kamu akan travel, atau dia akan invite kamu travel somewhere, ya mengundang kamu untuk traveling. Again, mungkin ada koneksi twin flame. Oke, twin flame. So apapun labelnya ya, kan ibaratnya kembali kepada kepercayaan masing-masing, entah mungkin twin flame, high level soulmate, the ultimate soulmate. Dan tadi tuh ini juga sinkron, karena tadi tuh aku kayak flashback ke masa lalu lagi, dan aku ngeliat kayak foto di mana aku screenshot itu tahun 2018 Desember kalau nggak salah. Itu tuh aku menyadari ada koneksi twin flame ya di situ. Kayak 2018 Desember. Itu tuh kayak twin flame itu apa, aku screenshot dari Google kalau nggak salah di situ ya. Jadi seseorang akan terbuka, dia capek untuk menutupi perasaannya, dia ingin bahagia, dan kebahagiaannya sama kamu, dan siap-siap pintu divine terbuka. Ya, seseorang akhirnya menurunkan ego, kamu juga di sini kayak menurunkan ego, kamu melepaskan amarah, memaafkan, fokus kepada kebahagiaanmu, komunikasi hadir. Siap-siap dia akan komunikasi, especially di Mercury retrograde nanti di Cancer. Dia akan menjadikan kamu prioritas utamanya, siap untuk settling,
siap untuk meresmikan hubungan, settle down di sini, ya very soon, segera di sana, segera, sangat dekat. Mungkin dia dulu ghosting, tapi dia hadir untuk berkompromi. Dia mungkin sekarang lebih dewasa, lebih bijaksana, lebih matang, dan aku rasa dia akan bawa energi yang baik. Oke, dan dia melihat kamu sosok yang beautiful. Again, kamu sangat, dan dia sangat berbeda di sini. So that's why kayak ada ketertarikan yang berbeda. Mungkin ada opposite attract di sini, ya engagement, ada pertunangan. Dan again, di Empress juga terhubung dengan fertility, ini kesuburan di sana. Again, siap-siap mungkin kamu akan menikah, punya anak, bahagia dengan dia. Dulu dia menarik diri, energi maskulin. Biasanya memang yang suka retreat itu energi maskulin. Dia datang dengan energi, karma membawa dia pulang. Ada situasi yang tidak terduga, unexpected di sini. Jarak ya, fokus kepada kesehatan kamu. Ya, dan again ini mungkin mirroring soulmate atau mirroring twin flame, anything di sini. Ya, mungkin dia ingin mengakhiri jarak, mungkin dia akan traveling, ada unexpected komunikasi di sini. Oke, siap-siap di sini. Oke, melepaskan energi-energi toksik, hubungan apa ya, kayak mungkin kayak sekarang kayak lebih freedom, lebih bebas, kayak bener-bener kamu fokus ke diri kamu, dia fokus ke diri dia sendiri ya. Tapi again dia jelas, dia nggak mau kamu sama orang lain, walaupun hubungan ini mungkin ada tantangan atau rintangan, again dia selalu memimpikan tentang kamu, mungkin ada fantasinya tentang kamu di sini, dia akan berjuang melawan ketakutan itu. Oke, again tadi kalau bilang ya, sebenarnya dia nggak lari dari kamu, dia lari dari ketakutan dia, dari insecure-nya dia sendiri, dan dia ingin awal baru. Dia terus bernostalgia tentang kamu, dia merindukan kamu, dan semesta menuntun dia pulang. Dia mungkin menunggu waktu yang tepat, dari mungkin tidak ada komunikasi di antara kalian, dia ingin membangun hubungan yang lebih dari sini, dia ingin punya anak sama kamu, dan dia datang bawa kejelasan, dan hubungan ini akan berakhir bahagia, kalian akan mengikat keluarga, dia akan loyal sama kamu, dan again, like, this beautiful di sini, okay? Beautiful. Kalian akan create beautiful family di sini, okay? Tapi dia datang malah, dia datang, kali ini, dia datang dengan kejelasan, siap-siap, jadi jangan kaget, dia datang membawa kejelasan buat kamu, okay? I hope you enjoy it. Thank you so much. Bye-bye. See you on the next reading. Thank you. And always have a nice day. Bye. Thank you.